Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat penjelasan proses penanganan deadlock sebelum dan setelah terjadinya deadlock. Baiklah, untuk langkah yang pertama kita akan membuat sebuah program di mana program ini akan mengalami sebuah deadlock. Untuk langkah pertama kita menuju compiler. Kita buat kodenya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat source code-nya. Kita kopikan, kemudian kita pastikan di sini. Kita beri nama P1. Oke, dengan resource-nya yaitu yang pertama ada 1, weight-nya 3, kemudian resource-nya yang kedua adalah 2. Kemudian kita save, kita simpan. Kita simpan terlebih dahulu. Kita buat di sini saja dengan nama P1, kemudian kita save. Kemudian kita kopikan semuanya, Ctrl A, Ctrl C. Kita buat new. Ini kita besarkan saja. Sini kita pastikan. Kita buat di sini namanya P2 dengan resource-nya itu 2 dan weight-nya 3, kemudian resource yang kedua adalah 3. Kita save lagi. Kita buat sebanyak 4 buah. Kita beri nama P2 maksud saya. Kita save. Kita buat new lagi. Kita pastikan. Kita buat di sini P3 dengan resource-nya di sini 3, weight-nya 3, yang kedua resource-nya adalah 4. Kemudian kita save. Kita beri nama P3. Yang terakhir yaitu adalah P4 dengan resource-nya yaitu di sini adalah 4, weight-nya 3 dan resource kedua adalah 1. Kita save. Kita beri nama P4. Save. Nah, setelah di save seperti ini, kita menuju ke compile. Kemudian kita compile dari P1 terlebih dahulu. Kita compile, kemudian load in memory. Oke, kalau sudah sukses, kita kembali ke compile lagi. Kita compile semuanya. Di sini ada P2, P3 dan P4. Dimana program ini nanti dia akan mengalami sebuah deadlock karena adanya sebuah penumpukan. Kita menuju ke P2. Kita compile. Kita load in memory. Oke. Kembali lagi ke compile P3. Kita compile memori. Yang terakhir adalah P4. Kita compilekan juga. Baru load in memory. Nah, di sini terdapat program list, yaitu program kita tadi, yaitu P1, P2, P3 dan P4. Untuk langkah selanjutnya adalah kita ini cepatkan saja flash-nya. Kita menuju ke OS 0. Nah, di sini terdapat program listnya P1, P2, P3 dan P4. Untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah proses baru. Caranya kita klik satu persatu program listnya di sini. Kemudian create new process. Nah, maka dia muncul di sini P1.
Kemudian yang P2 kita create new process sampai dengan P4. Nah, jika sudah muncul semua di sini, selanjutnya kita atur sebuah di sini menjadi round robin, kemudian ticksnya menjadi 10. Kita atur kecepatannya. Untuk melakukan penanganan agar tidak menjadi sebuah deadlock, di sini terdapat 1, 2, 3, ada 5 yang akan dapat menangani sebuah terjadinya deadlock. Namun kelima ini belum tentu dapat menangani sebuah terjadinya deadlock. Untuk menentukannya, kita dapat mencobanya satu persatu. Untuk yang pertama kita klik yang ini terlebih dahulu. Tutup saja. Kita start. Kita view resource. Kita tunggu prosesnya, di sini masih berjalan. Nah, maka untuk yang pertama ini yang disallow hold and wait dapat menunda terjadinya sebuah deadlock. Jadi proses ini tidak mengalami deadlock. Untuk yang kedua, kita coba yang disallow circular wait. Ini kita hilangkan. Kita buat dulu programnya, prosesnya maksud saya. Apakah cara yang kedua dapat menunda terjadinya deadlock? Kita lihat. Ini cara kedua, disallow circular wait. Di sini terjadi deadlock, maka disallow circular wait tidak dapat menunda terjadinya deadlock. Nah, selanjutnya yang ketiga, apakah dapat menunda terjadinya sebuah deadlock? Caranya sama, kita buat dulu prosesnya. P3, kemudian P4. Kita setting di sini RR, titiknya ada 10. Selanjutnya kecepatannya kita maksimalkan. Untuk caranya yaitu yang ketiga, yaitu adalah use total ordering. Ini adalah cara-cara kelima ini adalah cara-cara sebelum terjadinya deadlock. Kita sudah menundanya. Kemudian kita start. Kita lihat. Apakah dapat menunda terjadinya deadlock? Nah, sini prosesnya berhasil. Ini prosesnya berhasil, tidak ada terjadinya deadlock karena semuanya warna hijau. Hijau itu adalah resource available, dia berhasil. Kemudian kuning dia allocated only, dan merah adalah allocated dan request. Selanjutnya kita akan mencoba cara yang keempat, yaitu recover pada about process. Kita hilangkan terlebih dahulu yang ini, kita buat di sini.
Kita close terlebih dahulu. Kita buat lagi sebuah prosesnya. Satu, P2, 3, yang terakhir adalah P4. Di sini tetap round robin, ticksnya adalah tetap 10. Kita start, kita lihat untuk about proses. Dia dapat menangani sebuah terjadinya deadlock. Tadi ada deadlock, namun dapat ditangani oleh about proses. Nah, maka semua berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah preempt resource. Kita lihat yang terakhir apakah dapat menanganinya juga. Kita buat terlebih dahulu prosesnya. Oke, sini semua adalah prosesnya. P1, P2, P3 dan P4. Selanjutnya di sini tetap sama round robin, ticksnya 10. Kita start saja. Kita lihat prosesnya. Di sini terjadi deadlock. Apakah dapat menangani? Ya, dapat menangani sebuah deadlock. Nah, maka semua akan berjalan dengan lancar. Jadi dari kelima cara di sini, yang dapat menangani proses terjadinya deadlock itu adalah yang disallow red and white, kemudian use total ordering, kemudian ada about process, dan yang terakhir adalah preempt resource. Yang tidak dapat menangani terjadinya deadlock adalah yang pada pre-event terdapat pada disallow circular white. Di sini dia tidak dapat menangani sebuah terjadinya deadlock. Oke, kita rilis all semua. Kita hilangkan, kita tutup. Kemudian ini kita hilangkan, kita tutup. Kemudian bagaimana cara mengatasi deadlock jika dia sudah terjadi? Jika yang sebelumnya itu adalah yang sebelum terjadi, kita akan menanganinya. Yang sekarang akan kita lakukan adalah jika deadlock yang sudah terjadi. Kita buat prosesnya. Nah, di sini kita tidak ada memilih salah satu dari yang dapat menangani tadi. Kita tidak memilihnya, kemudian kita close saja. Kemudian di sini sama round robin, ticksnya 10. Kita start, kita view. Di sini akan terjadi sebuah deadlock. Nah, di sini akan terjadi deadlock. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Untuk cara mengatasinya kita perlu memberhentikan secara paksa sebuah proses yang kita buat tadi, yaitu R1, R2, R3 dan R4. Misalnya adalah release. Nah, release R1. Apakah ini akan membuat proses akan berjalan lancar? Kita lihat saja prosesnya. Nah, sudah selesai dan tidak ada sebuah deadlock. Jadi kesimpulannya untuk mengatasi sebuah terjadinya deadlock ada berbagai macam. Untuk cara yang pertama adalah mengatasi sebuah deadlock sebelum terjadinya deadlock, yaitu ada 4 macam, yaitu adalah ada di sini. Yang
disallow, usual total ordering, abort process, dan preempt. Ini adalah cara untuk menunda terjadinya deadlock sebelum deadlock terjadi. Dan cara yang terakhir adalah cara yang dimana deadlock sudah terjadi, yaitu dengan cara memberhentikan paksa sebuah proses. Maka deadlock akan terus berjalan hingga selesai. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.